Shalom God Lovers, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kita. Jangan takut, jangan khawatir. Ada Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Bersama rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom God Lovers, dalam seri kedua hari ini tentang tema kesukaran dan kesempatan. Hari ini saya memberi judul di seri yang kedua ini adalah kesukaran adalah kesempatan untuk kita membuktikan iman kita. Selain kemarin kita membahas tentang kesukaran adalah kesempatan untuk kita melihat kasih karunia Allah dinyatakan dalam hidup kita, maka seri kedua ini kita berbicara tentang kesukaran adalah kesempatan untuk saya dan saudara di dalam kesulitan itu kita membuktikan iman kita. Nah, mari dengarkan baik. Saudara, ada tidaknya iman dalam hidup seseorang percaya itu akan dibuktikan sampai terjadinya kesukaran atau masalah yang terjadi di dalam hidup orang itu. Yesus berkata iman itu sebesar biji sesawi, punya yang sebesar itu bisa memindahkan gunung. Nah, jadi iman itu begitu kecil sehingga kadang tidak bisa terdeteksi di dalam hidup kita. Kita punya iman atau tidak. Saat semuanya running well, semuanya baik-baik saja, orang tidak sepertinya tidak membutuhkan iman. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan setiap orang percaya, lakukan segala sesuatu dengan iman, karena tanpa iman itu dosa.
Jadi kita harus bergerak dalam race iman, artinya kita percaya dalam keadaan yang baik semuanya. Kita harus melihat bahwa ada Allah yang campur tangan di sana. Kita harus mempercayai Tuhan bahwa hidup kita di dalam kendali Tuhan. Itulah iman. Nah, saudara, kita melihat satu peristiwa di dalam kitab Daniel ketika Sadrak dan Mesak dan Abednego, mereka diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, saudara. Pada masa itu setiap orang yang tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar, maka orang itu harus dilemparkan ke dalam api. Nah, saudara lihat di dalam ayat 16, 17, dan 18 dari Daniel pasal 3 dikatakan begini. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami menjawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas tuanku dirikan itu. Nah, saudara, kita lihat di sini bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara, mereka justru inilah kesempatan untuk mereka show up iman mereka kepada, bukan hanya kepada Raja Nebukadnezar, tapi untuk semua orang yang menyembah patung yang didirikan oleh raja ini. Saudara, dalam kesempatan itu kita tahu mereka akhirnya keluar sebagai pemenang. Tetapi pernyataan iman ini menjadi penting untuk kita semua. Karena banyak orang percaya hanya mengimani sesuatu yang nanti terjadi sesuai dengan ekspektasi mereka. Tetapi kadang, saudara, kita mengimani sesuatu yang memang kita harapkan itu terjadi. Tetapi kalau tidak terjadi pun, sekali lagi, kalau tidak terjadi pun, kita masih punya iman. Itulah iman yang murni sesungguhnya. Itu sebabnya saya senang dengan kutipan almarhum Bapak Pendeta Bigman Sirait. Dia katakan begini, iman yang besar adalah iman yang memindahkan gunung ke laut. Tapi iman yang benar adalah iman yang tetap percaya sekalipun gunungnya tidak pindah. Dalam pernyataan Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka mengeluarkan pernyataan iman mereka dan mereka membuktikannya nanti karena mereka akan dibuang ke dalam api, perapian yang menyala-nyala. Tapi mereka bisa membuktikannya. Mereka katakan begini, kalau Tuhan kami tidak dan kami angus terbakar pun, supaya Raja dan Tuanku tahu, Raja dan semua orang di sini tahu bahwa kami tidak akan kompromikan iman kami dengan apapun. Saudara, hari-hari ini banyak orang mengkompromikan imannya dengan jabatan, dengan status sosial, dengan segala sesuatu yang lain yang membujuk mereka bahkan mengambil jalan pintas untuk melihat bahwa itu mujizat. Kadang-kadang kita juga miris karena sesuatu yang didapatkan dengan jalan tidak benar, masih undang pendeta untuk datang syukuran pula. Ini kan hal yang tidak baik. Tetapi kadang kita tidak mengerti di belakang prosesnya. Nah, saudara, karena itu bagi orang percaya harus kuat berdiri di dalam posisinya. Dia punya standpoint, yaitu imannya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, harusnya kita tetap fokus kepada kebenaran, berjalan lurus bersama dengan Tuhan untuk melihat kebaikan dan mujizatnya dinyatakan di tengah kita. Kalaupun tidak, itu pasti Tuhan menyediakan yang terbaik untuk hidup kita. Kalaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu pasti akan ada waktunya datang sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, mari bangun ini menjadi fondasi iman saudara dan saya. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, Tuhan kami akan datang. Tapi kalau dia tidak datang pun, Raja perlu tahu, kami tidak akan kompromikan iman kami. Nah, saudara, itu sebabnya renungan ini mengajak kita di dalam kesukaran harusnya menjadi kesempatan untuk kita membuktikan kemurnian iman kita. Untuk kita menunjukkan kepada dunia apakah ada iman atau tidak ada iman di dalam hidup orang percaya itu. Saya berdoa hari ini, iman saudara akan di-show up, dimunculkan ke tengah-tengah
orang dunia. Orang mungkin sedang melihat ke saudara apa yang terjadi, apa yang akan saudara lakukan ketika tekanan dan pergumulan begitu berat. Tapi saudara perlu menunjukkan kepada mereka, ada Sang Immanuel bersama dengan saya. Dan semua akan baik-baik saja di ujungnya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Tuhan, ajar kami. Roh Kudus, mampukan kami di dalam anugerah dan kasih karunia-Mu. Tolonglah setiap anak-anak-Mu. Tolong kami semua supaya di dalam kesukaran, tekanan, penderitaan dan pergumulan kami justru akan membuktikan betapa kuatnya kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Kami membuktikan ada iman kami kepada Tuhan dan tidak tergoyahkan hanya karena ada kesulitan, kesukaran dan penderitaan yang kami alami. Hari ini hamba berdoa, kuatkan anak-anak-Mu. Biarkan mereka menanti sampai di ujung terjadinya mujizat. Biarkan kemenangan dan mujizat itu akan dinyatakan di dalam hidup mereka. Sehingga dalam semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan supaya kami punya iman yang benar. Bukan hanya iman yang besar, iman yang benar untuk tetap percaya bahwa keputusan dan kedaulatan Tuhan jauh lebih tinggi dari ekspektasi dan apapun yang kami harapkan. Ada Allah yang dalam keputusannya itu selalu yang terbaik untuk hidup kami. Bagi Tuhan segala pujian, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God lovers, sekali lagi, kalau saudara diberkati, silakan share, like, dan komen supaya renungan ini menjadi berkat untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.